satu ini. Nah, kalian bisa lihat di sini. Misalkan ini ku salahin ya. Misalkan ku salahin gini. Search-nya nanti bakal kelihatan. Nah, namanya itu si gambar tadi itu icon satu gitu. Apakah harus sesuai dengan nama si gambarnya tersebut? Jawabannya enggak. Dan ALT-nya ini namanya gambar satu. Ini juga bakal aman. Ini paling aman. Nah, misalkan ada error-error, nanti kita bakal tahu kalau seandainya gambarnya itu gambar apa. Kayak gitu. Nah, udah. Lanjut ke coba kita ke mana? Ini personal. Anggap aja personal ini adalah satu. Ini adalah sebuah header dari apa si ini ya. Oh, belum ini ya. Maaf, sorry sorry. Saya mana tadi? Oke, mungkin dari awal tadi tadi sampai mana? Aku Sampai lupa. ke gambar, Kak. Sampai mana? Sampai mau masukin gambar. Oh, masukin gambar ya. Maaf. Jadi kalian bikin IMG, IMG ini. Nah, IMG ini fungsinya itu kan buat ngakses gambar. Nah, ini kan kita masih kosongan nih, masih kosongan. Di set dulu. Kalian sambil ngoding aja. IMG ini fungsinya buat ngambil gambar. Nah, SRC ini, SRC itu adalah folder tujuan dari gambar, ya kan? Karena si gambarnya ini ada di icons, terus ada pilihan ini, dan icons ini, folder icons ini sama sama tempatnya sama index.html ini, maka kalian bisa pakai titik. Titik itu fungsinya buat apa? Fungsinya titik itu buat ngasih tahu kalau seandainya yang diakses itu folder yang sekarang. Jadi folder D1, D1 ini, foldernya index.html. Terus kasih slash, terus cari icons. Nah, kalian ini bisa pakai gambar icon satu, icon 2, icon 3. Ini kita pakai icon satu. Nih, kita refresh. Nah, bakal muncul gambar kayak gini. Oke, di situ ada yang namanya ALT. ALT ini nggak wajib, tapi perlu pakai aja. Karena fungsi ALT itu fungsinya buat ngasih tahu gambarnya itu apa gitu namanya. Kalau seandainya gambarnya tuh nggak keakses, nggak error. Kalian kan pernah paling ngakses website ada error-error nggak ke load dan sebagainya tuh biar ngasih tahu kalau si gambarnya ini gambar apa. Misal, ini kita kasih nama ALT-nya itu kan tadi icon satu gini. Nah, icon satu ini nggak bakal ada perubahan, nggak bakal kelihatan perubahan. Cuman kalau misalkan kita salahin nama filenya. Misalkan kayak jadi PN doang, kan ini harusnya PNG. Kita refresh, ini bakal jadi nama icon satu doang nih, icon satu. Apakah ALT ini harus sama dengan nama file gambarnya? Jawabannya enggak. Jadi ALT ini bisa kalian kasih apa aja, nama apa aja. Misalkan gambar satu nih, gambar satu. Nah, ini bakal berubah kayak gini. Oke, ini tuh buat gambar. Lanjut. Nah, nah, di sini. Ini proyek akhir. Ini tutup dulu deh. Ini proyek akhirnya. Kita habis itu anggap aja personal ini adalah H1. H1 kan. H1. Jadi kita bikin H1 dulu. Satu nih. H1. Namanya personal.
kayak gini. Tadi H1 tuh fungsinya kan buat ngasih header kayak gitu. Nah, terus misalkan si ini itu custom domains sama after 30 menit itu anggap aja H2 karena lebih kecil. Tuh. Jadi tulis custom custom, custom domains kayak gini. H2. Oke. 30 oh, kayak gini. Nanti bakal jadi kayak gini. Ini belum di ini kan. Nah, di situ kan ada ini. Seperti ini anggap aja kita apa? Anggap aja H1 juga. H1 print kayak gini. Oke. Ini buat HTML. Awalnya kayak gini, ya, kayak gini. Terus kan kita masih ada si mana? Maaf, si small team dan enterprise nih, ya kan? Dan strukturnya sama kan? Strukturnya sama, sama-sama gambar dan sebagainya. Kan bisa copy aja, copy ini kayak gini. Pencet alt shift, alt shift itu buat ngeduplikat. Nah, ini tinggal nanti rapiin. Nah, ini. Nah, permasalahan dari ini itu, ini masih, aku buka dulu deh. Ini icon dua, dan gambar dua, ini icon tiga, gambar tiga, dan sebagainya. Ini bakal, ya, ini bakal. Oke, permasalahannya dari sini adalah, ini kan jadi satu kesatuan kan. Ini adalah satu kesatuan. Sedangkan ini itu masih terpecah-pecah di dalam body. Jadi kita mau nggak mau bikin tag yang namanya div. Div itu apa? Secara simpelnya div itu fungsinya buat nampung, biar bisa nampung semua ini jadi satu kesatuan. Mungkin kalian lihat ini dulu. Ini yang paling biar bisa kalian pahamin. Jadi dalam tag yang di atasnya HTML itu, tag di atas HTML itu, misalkan HTML nih, HTML itu sifatnya adalah parent dari segala parent gitu. Jadi semua yang ada di dalam HTML itu, semua yang ada di dalam HTML itu anak dari HTML. Misal kayak head sama body. Nah, misalkan kayak ini. Si HTML ini kan berarti punya anak head sama body nih, ya kan? Nah, ketika head ini di apa di ininya di dalamnya itu ada tag-tag lainnya kayak meta ini, title dan sebagainya itu, HTML head ini bakal punya anak namanya meta sama title. Misalnya kayak contohnya kayak ini. Nah, kayak gitu. Fungsinya buat apa? Nanti kalau kalian mungkin di minggu 2 kalau bahas masalah CSS itu bakal ngerti, bakal dijelasin. Jadi jadi yang tadi itu si IMG icon 1 sampai 3 ini kalian tulis tadi itu masukin ke dalam div. Jadi taruh sini. Nah, ya, ini hapus dulu. Nah, biar jadi anaknya dari div. Biar ini dianggap sebagai parent dari div. Oke, lanjut. Nah, selain itu, mungkin kalian
karena si ini tuh dianggap satu kesatuan kan. Kita anggap aja satu ini adalah boundary box. Jadi boundary box. Jadi ini adalah satu kesatuan sendiri, ini satu kesatuan sendiri, dan ini satu kesatuan sendiri. Maka kita bikin si IMG ini, yang tadi tiga ini, dijadiin kasih div lagi. Mungkin kalian yang belum ngerti div itu apa, ya intinya div itu adalah yang biar parent ngebungkus elemen yang ada tadi. Mungkin ya gitu. Oke, itu sini taruh sini. Nah, ini bakal ngebungkus. Jadi, ini ini. Oke. Ini udah satu satuan. Oke, habis itu apa? Mungkin karena pembahasan ini dibuat membuat ini tuh udah selesai. Kalian mungkin coba misalkan kita ingin ngeubah small ini warnanya beda. Mungkin kita langsung ke CSS aja ya. Oke, misalkan kita kasih paragraf nih di bawah sini nih, ya kan? Kita pengen ngasih deskripsi si langganan ini tuh apa aja gitu, ada apa aja. Kalian bisa kasih tag yang namanya P, mungkin di sini, di bawahnya sleep after 30 minutes. Kalian di sini P. Nah, P itu fungsinya apa? P itu fungsinya buat ngasih teks yang sifatnya panjang. Namanya P itu paragraf. Jadi misalkan nih, nah kalian bakal dapat kayak gini dengan ukuran yang beda kan. Oke, ya, mungkin semuanya aku kasih P di sini. Ini misalnya ini, oke, ini bakal kayak gini. Oke, HTML udah selesai kayak gitu. Setelah itu mungkin karena ini masih gini doang HTML-nya, mungkin kita coba hal lainnya. Misalkan kita ingin membuat sebuah list kan, misalkan sini. Di sini tuh ada list-listnya. Kan biasanya kalau langganan itu kan dapat ini kan, dapat list-listan apa yang didapatkan, benefitnya apa yang didapat. Jadi misalkan di div yang kedua, mungkin kita tutup aja di sini. Div yang kedua, kita bikin list. Berarti setelah deskripsi kita bikin list. UL itu adalah parent OL ini. Mungkin kita bisa lihat perbedaannya nanti. Nah, UL ini tuh fungsinya sebagai penampung dari LI ini. UL ini nanti adalah perbedaan, ada bedanya juga. Misalkan LI-nya itu contohnya free ongkir gitu. Terus ini, apa premium cash dan sebagainya. Kita bakal lihat di sini. Di section yang kedua, yaitu sini, kita bakal punya list yang bentuknya itu apa yang namanya poin. Ini bakal poin-poin kayak gini. Nah, selain UL UL ini ada yang namanya OL.
Coba di sini, ini OL, LI. Oke. Ini bakal ngasih 123, 123. Kenapa bedanya kayak gitu? Mungkin kita bisa lihat di sini. Kalian baca aja di sini. Nah, link itu kan link list nah, list. Nah, UL itu unordered list. Jadi kita nggak punya order nih. Yang namanya order itu kan 1, 2, 3. Jadi punya urutan kan. Jadi UL ini ya cuman poin-poin doang, titik-titik doang tadi. Jadi nggak punya list. Sedangkan OL ini bakal punya list. Oke, kayak gitu. Mungkin kita belum nyoba yang lain. Misalkan kayak si sign up ini. Sign up ini adalah sebuah link kan, sebuah app. Nah, kita pengen kalau ini kita pencet, bakal muncul entah muncul di apa file mana dan sebagainya. Misalnya kan kayak ini nih, kalau kalian kan kalau seandainya mencet ini kan bakal ke HTML berikutnya nih, jadi ke HTML CSS kayak gitu. Jadi caranya itu mungkin yang di awal si sign up ini kita bikin sign up. Sign up ini punya tag yang namanya A. A ini tuh fungsinya sebagai direct, direct biar mindahin si yang sekarang, HTML sekarang ke page selanjutnya. Nah, ref ini fungsinya sebagai buat ngasih tahu kalau diklik bakal pindah kemana. Kayak gitu. Misalkan kita tulis ini sign up kayak ini. Nah, kita kasih pagar, kita jalanin. Ini bakal warnanya bakal beda. Mana ini? Nah, kenapa munculnya bakal balik ke si indeks awal? Karena si pagar ini itu adalah tujuannya itu adalah indeks yang sekarang, maksudnya page yang sekarang gitu. Jadi mau dipencet berapapun bakal muncul di page yang sekarang. Nah, gimana kalau misalkan kita pengen ke page selanjutnya? Misalkan kita punya ini, misalnya kayak ini kan, pindah ke CSS kayak gini. Caranya itu kan coba kalian bikin file baru namanya page.html kayak gini. Kayak ini di ini ya, masukin di ini di folder D1 page HTML-nya. Kita isi, kita bikin HTML lagi. Nggak, terus ya udah lupakan semuanya ini biarin. Kita bikin H1 page, page. Oke. Nah, caranya biar kita bisa pindah dari index.html ini ke page itu tinggal kalian arahin folder yang kalian pengen tuju. Jadi misal titik ini ke page HTML kayak gini. Kita refresh. Nah, coba pencet. Nah, kita bakal ke page.html sini. Kayak gitu. Ini buat A. Page. Oke. Udah di situ. Itu tentang list sama link. Habis itu mungkin karena waktunya cuman karena masih bentar. Kita bakal langsung ke mungkin sebelum ke CSS. Ada yang ditanyakan nggak? Atau gimana? Mungkin gue bikin ini deh. Gue bikin link buat tanya. Nah, hmm, dari kalau takut buat nanya. Hmm,
Kalian bisa nanya di sini, aku kasih linknya. Tuh, kalau misalkan ada yang nanya-nanya, silakan. Aku tunggu sampai 10.40 mungkin. Permisi Kak, izin bertanya. Ya, boleh. Tadi kan mungkin tadi aku ketinggalan ya Kak. Nah, izin bertanya. Tadi kan dicontohinnya tak lihat itu apa tuh yang dicontohin adalah gambar di dalam folder itu. Kalau di luar folder itu gimana Kak cara manggilnya? Terima kasih Kak. Oke. Di luar folder gimana ya? Contohnya mungkin kayak di dalam folder root itu ada folder namanya mungkin main. Nah, di main itu ada index.html. Nah, gambarnya itu di luarnya folder main. Nah, cara manggilnya gimana, Kak? Terima kasih, Kak. Oh, oke. Sama-sama. Oke, single share screen. Ntar. Folder apa gambarnya itu di mana? Di sini atau di luar sini? Iya, dan nah kayak gitu, Kak. Itu gimana, Kak? Yang ini atau ini? Yang icon 2 Kak. Oh, kalau ini kan berarti kalian bisa mundurin dulu, kalian bisa mundurin foldernya. Jadi di mana sih page HTML? Jadi kalau ini icon 2 ya. Icon 2 ini kan berarti si icon 2 ini kan ada di atasnya di satu kan. Jadi kalian bisa naikin dulu, naikin sini. Nah, ini bakal ada icon 2. Jadi titik 2 ini tuh fungsinya buat naik ke file ke folder atasnya kayak gitu. Apakah sudah menjawab? Sudah menjawab, Kak. Terima kasih, Kak. Oke. Oke, karena udah 10.40 mungkin kita mulai dari langsung ke ini aja ya, langsung ke CSS aja. Oke, kita langsung ke bab CSS ya, ke CSS. Nah, CSS itu apa? CSS itu intinya script styling. Jadi nanti kalian bisa edit. Jadi tampilan yang bisa jadi bagus kayak gini itu entah ini warnanya jadi biru, entah ini bentuknya kayak gini, ini gimana dan sebagainya itu dibuat pakai pakai CSS. Jadi mungkin kita mulai dari awal. Ya. Cara ini apa cara pakai CSS itu ada banyak. Kalian bisa pakai di internal, eksternal sama di inline tag-nya. Mungkin kita nyoba di internalnya ya. Misalkan kalian ini nih, kita pengen ngubah seluruh paragraf yang ada di ini, yang kita punya ini, lorem ini semuanya, pengen punya warna biru, misalkan. Jadi kita tinggal bikin di sini, style, ini nanti P. Nah, P ini kita ubah nih colornya. Jadi
blue misalkan. Nah, kayak gini, maka si P ini warnanya bakal jadi biru semua nih. Nah, apakah P ini itu cuman bisa diganti colornya doang? Jawabannya enggak. Kalian bisa ngubah semuanya. Banyak di sini. Misalkan kita ngubah fontnya apa, ukurannya berapa, dan sebagainya. Weight-nya berapa, tebalnya tuh berapa. Kalian bisa otak-atik CSS-nya di sini. Ini di indeks HTML langsung ya, di sini. Terus, tadi gimana caranya kalau misalkan kita ingin di file yang berbeda nih, karena kayak mikir kalau ditumpuk di satu file tuh kayak banyak banget gitu, ya kan? Jadi kalian bisa bikin bikin file lagi di D1 ini, namanya itu bebas, bebas. Tapi ini di sini style.css, kan bikin style.css di sini. Terus kalian di sini hubungin hubungin si CSS tadi ke HTML kalian. Kan ini CSS nih. Nah, style sheet ini udah style. Jadi ref ini tinggal sesuaiin sama nama si file CSS kalian. Kan ini karena namanya style.css, maka ya style.css. Kalau misalkan namanya di sini app, ini app, ya kalian nanti sesuaiin aja di sini app tuh. Oke, kayak gitu. Belum belum ada perubahan di sini karena kita belum ngapa-ngapain juga. Oke, di app.css ini, misalkan kita pengen ngubah H1 ini personal ini, karena kayaknya ngerasa kalau ukurannya itu gede nih, terlalu gede. Kita kecilin. Nah, H1 nih, font size-nya itu misalkan jadi 10 pixel. Nah, H1 ini semua H1 yang ada di sini bakal jadi 10 pixel. Kita kecil banget. Misalkan 50. Ini malah gede. 25. Nah, misalnya segini aja nih. Nah, segini. Oke. Nah, yang ini buat eksternal kan, buat eksternal si HTML-nya jadi gitu. Terus gimana kalau seandainya tulisnya di inline. Contohnya kan bisa bikin di sini misalkan cuman personal H1 doang nih yang pengen diubah entah apanya, entah warnanya dan sebagainya cuman ini doang. Kan bisa di sini kalian bisa spasi aja di antara tag ini kan. Kalian ketik style. Kita misalkan ubah colornya nih, colornya jadi merah kayak gini. Jadi nanti kalian bakal gimana ya ini? Oh, di kedua bakal lihat si A1-nya ini, A1 ya menulis tadi. Nah, H1 si personal ini bakal jadi warnanya bakal jadi merah. Ini di inline. Jadi ini internal internal indeks HTML-nya. Di sini eksternal HTML-nya di file yang berbeda. Ini di file yang sama. Ini di inline tag-nya langsung. Nah, pertanyaannya kan kayak misalkan kalian tuh punya cuman pengen ngeubah tertentu doang nih. H1 tapi tertentu doang. Misalnya contohnya kalian pengen ngeubah color di section ketiga ini, yang terakhir ini, ya kan? Warnanya jadi hijau gitu. Misalnya jadi hijau. Nah, maka kalian bisa ubah gini. Ini buat inline dulu ya. Color green ini.
Nah, ini bakal jadi hijau semua. Karena tadi ada yang ku jelasin tadi masalah tree HTML, tree-nya. Jadi segala sesuatu perubahan atribut yang didapatkan dari si parent-nya ini nanti bakal ngeubah seluruh parent yang ada. Jadi kalau misalkan kita div ini kan punya anak IMG H1 dan sebagainya ini POLLI, itu ketika si div yang ini green-nya kita ubah warnanya jadi green, itu bakal ngeubah warna dari semua anaknya ini jadi green nih, jadi hijau kayak gitu. Nah, misalkan ada lagi nih, kita pengen ngeubah dua doang. Misalkan kan kita kan ada 3 nih, ada div 1, 2, 3 nih, 1, 2, 3. Nah, tapi kita pengen ngeubah cuman div 1 sama div 3 ini yang warna colornya jadi hijau nih. Kan kalau misalkan kita pengen ngeubah kayak gini, oh ya, oh ya, tell color ini, terus sini tell color ini, color ini. Oke, kalau kayak gini, ini kan bakal ngeubah dua sini sama ini kan. Nah, tapi kan kalau misalkan kita punya stylenya nih, sama berulang-ulang. Misalkan 1 sama 3 tuh punya selain style colornya green, tuh punya apalagi marginnya itu 0, marginnya 0 dan sebagainya. Itu caranya ada yang namanya kelas. Kelas ini fungsinya buat ngebedain antara tag yang ada. Jadi kelas-kelas ini itu biar kita tahu nih si div ini itu termasuk kelas apa, si div ini terus termasuk kelas apa. Nah, misalkan kita ubah si div ini, div 1 sama 3 ini punya kelas namanya apa? Ganjil gitu. Kelas ganjil. Nah, kelas ganjil. Nah, kita ubah kita ubah div 1 sama 3 ini, kita bisa pakai kelas ganjil. Caranya gimana? Kalian bisa pakai di style ini atau nanti di app-nya sini, di app sini, bebas. Kalian ubah dengan cara titik titik dot ganjil tadi nama kelasnya. Nah, ganjil ini kalian bisa ubah apa aja nih? Misal colornya jadi green. Jadi nanti, nah sini nggak bakal ada perubahan. Nah, terus misalkan font size-nya semua ukuran font size-nya itu 20 px ini. Nanti si 1 sama 3 ini font size-nya bakal 20 px. Tuh. Sampai sini ada yang ditanyain nggak? Ini aku tunggu 10 jam 11 pun. Oh ini nggak bisa ya? Kalian belum ini ya? Itu coba ya kenapa Kak? Permisi Kak, izin bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai CSS internal, eksternal, inline. Nah, dari situ itu kira-kira ada perbedaan nggak sih Kak? Apa tuh
dari segi performance atau lain-lain, atau biasanya tuh programmer-programmer handal, web developer itu biasanya pakai apa ya Kak? Internal, eksternal, lebih prefer apa Kak? Eksternal, internal atau inline? Seperti itu Kak. Terima kasih Kak. Aduh, oke. Dari segi performa ya, sebenarnya kalau saya aku kurang tahu kalau masalah eksternal internal sama si inline ini performanya gimana. Cuman dari pembahasan mungkin kalau biasanya programmer programmer yang udah ini tuh pakai yang namanya framework. Jadi framework ini tuh biasanya kalau sekarang tuh yang paling rame kan Tailwind ya. Jadi nanti mereka tuh pasti pakainya CSS ini. Jadi mereka nggak ngoding dari awal gitu. Terus kalau ditanya masalah performa itu, nah ini kan karena mungkin aku sempet baca-baca juga kan, baca-baca dari pembahasan Tailwind ini, kenapa Tailwind ada, kenapa framework lainnya ada, contohnya kayak Bootstrap ini ada, kan ini ada pembahasan, kira-kira antara kedua hal ini itu cepetan mana sih, kayak gitu. Nah, sebenarnya bukan masalah cepetan dan enggak, tapi masalah size ukuran dari file. Jadi, nah, ini ada perlebaran. Jadi, yang misalkan contohnya kayak gini nih. Kita punya si ganjil nih, punya kelas ganjil, colornya blue. Nah, colornya blue, si P kan punya colornya blue. Nah, dari si pembuat Tailwind ini sendiri ya, dari diskusi yang ada, itu menganggap bahwa pembuatan ini itu membuang-buang tempat, membuang-buang resource kan. Jadi kayak misalkan kita nulis color 2 kali nih, cara berulang, buat apa gitu. Jadi makanya itu diciptakanlah sebuah Tailwind. Nah, Tailwind ini tuh sistemnya kayak gimana? Nah, ini kita mungkin lihat dikit aja ya. Nah, Tailwind ini kan ada flex, flag call, item, center, dan sebagainya nih. Tailwind itu pakai sistemnya satu kelas, satu kelas. Jadi dia ini pakai kelas. Satu kelas itu menampung satu atribut. Jadi misalkan kayak tadi, misalkan color blue nih, kita misalkan punya kelas color blue. Color blue gini. Tuh. Nah, color blue ini misalkan kalau kita mau tulis di sini, misalkan kan color blue, blue di sini. Kalau di konsep Tailwind itu, color blue itu cuman boleh punya satu atribut, yaitu namanya ya udah color blue kayak gini. Jadi kalau misalkan kalian pengen ngeubah teks ini menjadi warnanya biru, jadi ya udah kalian pakai kelas yang namanya color blue kayak gitu. Jadi kalau ngomong masalah performa itu aku kurang tahu jelasnya, cuman mungkin sekarang kebanyakan orang tuh pakainya Tailwind antara Tailwind sama Bootstrap kayak gitu. Apakah menjawab Kak? Sudah menjawab Kak. Terima kasih ya Kak. Mungkin kalau ada yang mau ditanya lagi, mau sampai jam 11 nih.
Oke, udah jam 11. Mungkin karena tadi pengenalan CSS-nya ya, mungkin kita pelan-pelan aja. Jadi sini kita nulisnya di sini aja. Oke, kita pengenalan di sini. Nah, color tadi. Jadi di dalam apa? Di dalam web ini kalian tuh bisa ubah-ubah entah color, background color, border dan sebagainya. Mungkin kita langsung ke background color sama background colornya dulu. Nah, misalkan kan kita punya si punya tadi mana? Punya sign up nih. Nah, sign up ini i- karena kita pengen coba ngubah backgroundnya itu misalkan warna biru, tapi colornya warna putih gitu. Misalkan tadi mana sign up. Oke, di awal. Nah, kita bikin kelas. Hmm. Hmm. Kita pengen ubah warna si color tadi. Si A tadi yang nama kelasnya border itu diubah jadi putih di white ini. Terus kita pengen background colornya ini warnanya itu yang kayak gini. Wait, apa jadi semuanya? Cek ini kenapa ini ya? Wait, wait. Hmm? Sebentar. Apa yang kok bisa ada color? Kok semua? Oh. Ya, nah, oh iya deh. Kan si ganjil ini aku ubah jadi ini. Oke, ini kita hapus aja dulu. Hmm. Ya tadi pengen si border kan. Border kan namanya border ini. Nah, terus misalkan ini webcam. Terus kalau nggak salah nggak bisa nggak sih background colornya misalkan kayaknya A tuh nggak ada. Oh ini ada. Oke, ini jadi kita bisa bikin si background color dan warna colornya tuh berubah jadi kayak gini. Oke, itu buat color. Habis itu, nah color sendiri tuh nggak kayak gini doang, nggak kalian tulis white, aqua, nggak terbas dengan ini. Kalian bisa pakai RGB, HEX, sama HSL. Kalau di Visual Studio Code tuh lumayan gampang.
Jadi kalian bisa gini. Nah, kalian bisa pencet ini. RGB HSL ini kalau kalian mau menyesuaikan jangan pakai RGB nih. Nah, jangan mau segini, ini nanti jadi ini kayak itu. Jadi kalian bebas di dalam CSS ini. Dah, oke. Ini buat color. Ini buat background tadi. Background tadi ini background kan. Background itu nggak terbatas dari sebuah warna doang. Kamu bisa pakai background. Background ini bisa kalian pakai gambar. Ini kan bisa pakai gambar nih, ya kan? Jadi caranya itu si border tadi, si A tadi, kita coba misalkan kan di sini. Hmm, Nih, kalian lihat di sini. Nah, kalian bakal background image-nya itu pakai URL kayak ini. URL-nya sama kayak tadi, disesuaikan sama foldernya tuh di mana. Nah, kan tadi, nah, di icon satu nih, ini. Kalian bisa di sini. Nah, kalau hilang karena ya icon satu ya bakal hilang karena kegedean, karena nggak jelas. Jadi kalian bisa pakai background image di sini. Terus habis itu ada yang namanya mungkin yang paling penting di sini tuh ada yang namanya margin sama padding. Nah, margin sama padding itu bedanya apa? Jadi misalkan margin, mungkin kalian lihatnya di sini, kalian bakal tahunya tuh di sini. Kalian bakal lihat di sini. Nah, ini ada yang namanya padding, border sama margin. Nah, perbedaannya itu padding itu di dalam border. Jadi maksudnya kayak gimana? Contohnya misalkan kita mau ngebungkus tadi si A tadi ya, si A. Error apa? Si A tadi mana? A. Oh, nah, mana sih? Kok? Apa sih? Apa yang? Hmm, border mana border? Ini border. Kayaknya ada. Oh alah, ya, oke, oke. Karena warnanya putih kan jadi nggak kelihatan ya. Oke, nah, di sini. Nah, biar kita tahu apa bedanya padding sama margin itu, kita coba pakai yang namanya border. Border, misalkan ukurannya berapa? 1 pixel misalkan, tipenya solid, terus warnanya hitam kayak gini. Nah, kan bakal di sini nih. Nah, di sini. Oke, di sini bakal kelihatan jelas nanti bedanya padding sama apa. Misalkan kalian naruh padding nih, padding 10 pixel ini. Yang bakal berubah jaraknya itu adalah yang berada di dalam border kayak gini. Sedangkan kalau margin itu perbedaannya adalah ini bakal ngasih jarak
antara dua tag yang ada. Misalkan free sama sin up. Misalkan kita bikin margin top ya. Jadi ini margin atas. Margin atasnya 10px. Jadi nanti jarak antara si free sama sign up ini bakal lebih jauh. Berarti ini terlalu kecil dari defaultnya. Ya ini bakal kelihatan sih kalau ini pakai margin. Jadi kalau marginnya doang ini nanti kiri kanan atas bawah. Jadi si margin ini tuh ngasih jarak segini. Gini kan, ini kalau jaraknya antara si elemen yang lain itu sebanyak 100 kayak gitu. Itu perbedaan margin sama order. Nah, penulisan margin, misalkan kalian margin nih, margin. Margin kita pengen atas bawah itu 10, terus kanan kanan kirinya itu 5. Jadi kalian bisa tulis kayak gini. Oh. Nah, di sini nanti marginnya itu atas bawah itu bakal 10, kanan bawah bakal jadi 5. Ini kalau ada dua parameter di sini. Nah, kalau misalkan 3 gimana? Misal 3, kita naruh 8 pixel nih. Nah, pixel di sini. Nah, yang 8 pixel ini bakal di bawahnya. Jadi 10 itu atas, 5 itu kanan sama kiri, 8 itu si bawahnya. Nah, kalau 4 gimana? Kalau 4 misalnya kayak gini, ini bakal kelihatan kayak gini. Kalau atasnya 10, kanannya 5, 8, 4. Jadi dimulainya tuh dari atas, atas, kanan, bawah, sama kiri. Kayak gitu. Ini nggak berlaku sama margin doang. Ini berlaku sama padding. Dan kita paddingnya disamain nih, kayak gini. Kayak gini sini. Nah, ini bakal beda juga. Kayak gini. Kayak itu. Lanjut, mungkin kalian, nah, ada yang namanya di sini hex sama width. Jadi hex sama width ini apa? Jadi intinya tag ini kan secara default itu nyamain sama apa yang ada di dalamnya kan. Misalkan P ini kan kita lihat kalau di sini. Kita lihat kalau di sini P itu ya udah di sini. Nah, misalkan kita pengen si P ini yang ngebungkus lorem ipsum dan sebagainya ini itu punya tinggi yang lebih gede gitu. Di set lebih gede. Jadi nanti kita bikin ini, misalkan style di sini, style, kita tambahin height-nya itu sebanyak 100 px gitu. Nah, ini bakal tingginya bakal jadi segini, kayak gitu. Terus habis itu mungkin height sama width tadi yaitu bedanya. Mungkin kalian bisa coba-coba. Terus ada yang namanya fonts kan. Font ini kalian yang namanya fonts itu kan ada banyak. Font family itu ada banyak di dalam Google. Kalian bisa ekspor lewat Google. Biasanya kalau aku pakai Google Fonts ini. Google Fonts. Ini. Kalian bisa pakai fonts manapun. Ini nanti kalian bisa pakai linknya dan sebagainya. Kalian bisa mengubah nama si ini P, H dan sebagainya ini. Kalian bisa ubah font family-nya tuh apa aja gitu. Jangan kita ubah nih. Kita ubah, kita pakai yang di biar nggak bingung. Nah, misalkan kita personal ini kita pengen ubah nih font family-nya.
Nah, kita kumpulin. Nah, ini bakal berubah kayak gini. Nah, misalkan kalau nggak ada di sini, caranya gimana? Kalian tinggal di sini kan, kalian pengen misalkan kayak nganggep fontnya jelek gitu, font internalnya jelek semua. Kalian bisa ngambil dari Google, misalkan pakai ini. Nah, kalian klik aja di sini. Nah, di sini kalian nanti klik get font aja, get font, terus get embed code aja, biar nggak perlu install. Kalian nanti ini semua kalian taruh di head sini, kalian taruh di head sini. Kayak tadi penjelasan. Terus kalau cara, kalau mau tahu cara pakainya itu, kalian tinggal lihat di sini. Ini font family. Kalau mau pakai, kalian tinggal ini. Nah, kan ini nama kelas, misalkan yang ini. Berarti kalian tinggal ini embed code-nya beda-beda ya. Kalau ini Bitcoin, jadi kalian bakal ubah ini. Nanti kalian font family-nya, kalian copy paste yang ini. Tadi tuh ya ini ya ubah, ubah ya kelas font ini kalian font family kayak gini. Kalian jalan. Nah, ini bakal berubah kayak gini. Nah, kayak gitu. Cepetan nggak atau lanjut? Ini tuh mungkin pengenalan dulu, mungkin itu dulu, biar nggak terlalu banyak apa yang harus dipelajarin. Nanti berikutnya kita bakal belajar gimana sih biar kita bisa bikin kayak gini nih. Gimana strukturnya, gimana CSS-nya, gimana bentuknya. Kalian fokus ke gimana cara bikin dasarnya dulu kayak gini. Kayak gini, nanti CSS-nya belakangan dulu. Mungkin kita minggu kedua bakal nyoba bareng-bareng caranya gimana biar bisa jadi rapih kayak gini. Mungkin dari aku mungkin itu aja. Misalkan kalian mau ditanyain silahkan kalau mau bertanya. Mungkin mau tunggu sampai 11.20 kali ya. Kalau nggak ada mungkin udah cukup. Besok kita bakal fokus ke ini. Tadi pengenalan. Oke, ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, mungkin itu sekian dari aku. Selamat pagi semuanya. Mungkin kalian setelah ini bisa coba-coba pakai HTML, CSS, dan sebagainya. Biar kalian lebih paham lagi. Biar besok bisa lanjut biar nggak terlalu, biar paham sama apa yang bakal dibahas minggu selanjutnya. Ini tuh, sekian dari saya. Terima kasih. Makasih, Kak. Terima kasih.